Halo Sobat Bawaslu, senang sekali saya Ilham Rahmat, staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengawasan partisipatif yang akan kita kemas melalui kegiatan pendidikan pengawas partisipatif atau biasanya kita dengar dengan singkatan P2P. Apa itu P2P, tujuannya apa, gimana peran serta generasi muda, akan kita bahas bersama dengan Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Karangasem, Bapak Azwarinata SPDI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Ilham. Gimana kabar Bapak hari ini? Baik, sehat. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas kegiatan yang akan kita laksanakan nih Pak, yaitu P2P. Banyak yang belum tahu kalau sebenarnya kegiatan P2P ini pernah diadakan di tahun 2025 silam. Yang menjadi pertanyaan pertama nih Pak, apa sih itu P2P dan apa bedanya P2P tahun lalu dengan P2P tahun 2026 ini? Ya, baik ya Mas Ilham, ini kita bicara masalah P2P ya. Sebelumnya P2P itu kan kepanjangan dari Pendidikan Pengawas Partisipatif. Ya memang kalau di tahun yang kemarin itu P2P dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan ya. Melalui Zoom, kemudian pesertanya mengikuti dari berbagai tempat, ada yang dari rumahnya, dari sekolahnya, tempat kerjanya. Nah, bedanya dengan tahun ini, P2P itu dilaksanakan luring ya. Jadi kita undang, kalau tidak salah 20 peserta, kita hadirkan, dan kita akan langsung berikan materi, kita langsung berikan pendidikan secara langsung kepada peserta yang bersangkutan. Jadi poin perbedaannya di situ sih, antara luring dan daring ya, Mas Ilham. Baik. Wah, menarik sekali Bapak. Kalau semisal kita ngomongin tujuan Pak, atau goals yang ingin dicapai dari kegiatan ini, itu apa aja sih Pak? Baik ya, kalau kita bicara masalah tujuan, ya sederhana saja bahwa diadakan P2P ini ya kita ingin agar seluruh, khususnya yang generasi muda ya, tidak apatis dengan pemilu. Jadi dia bisa berkontribusi kepada daerahnya masing-masing, kemudian secara luas kepada bangsa dan negara ini melalui dia sebagai aktor pengawas pemilu. Dalam hal ini partisipatif lah. Dia berpartisipasi dalam soal mengawasi bagaimana keberlangsungan pemilu itu berjalan dengan baik, berjalan dengan jujur, berjalan dengan adil, kemudian tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang di situ terabaikan. Kira-kira begitu. Menarik sekali Bapak. Nah, saya pernah membaca ada sebuah data yang menunjukkan bahwa di tahun 2024 itu daftar pemilih tetap didominasi oleh dua generasi, yaitu generasi milenial dan generasi Z. Maka muncul sebuah pertanyaan nih Pak, mengapa pengawasan partisipatif itu harus dipupuk sejak dini? Karena memang hari ini kita harus berhadapan-hadapan dengan itu, dan kita harus hadapi. Jadi kalau tadi Mas Ilham punya data tentang DPT, data juga menunjukkan tentang pengguna sosial media hari ini kan dikuasai oleh mereka. Maka penting bagi kami kiranya memberikan pendidikan politik atau P2P ini kepada generasi muda itu. Begitu. Nah, supaya Sobat Bawaslu di rumah juga punya gambaran, sebenarnya siapa sih Pak yang menjadi sasaran dari kegiatan P2P tahun 2026 ini? Ya baik, jadi saya tadi sedikit menyinggung ya tentang generasi muda ya. Betul. Jadi hari ini Bawaslu itu fokusnya kepada generasi muda. Khususnya mereka yang saat ini mengenyam pendidikan di SMA, kemudian di perguruan tinggi kuliah. Itu pada tahun ini kita undang beberapa SMA dan perguruan tinggi ya. Kenapa kami mengundang generasi muda? Karena kami pikir bahwa mereka inilah tonggak punggung generasi muda yang akan bersama-sama dengan kita untuk mengawasi tahapan pemilu di selanjutnya. Maka oleh karena itu sasaran kami kepada generasi muda. Di samping mereka generasi muda, mereka juga mengenyam pendidikan. Jadi bahasanya adalah kaum intelektual lah. Sehingga kemudian bisa menerima pesan kami, menerima pendidikan yang kami akan berikan materi, kemudian disampaikan kepada minimal masyarakatnya, kemudian keluarganya, kerabatnya, dan masyarakat umum secara luas. Begitu, Pak. Mungkin Sobat Bawaslu yang ada di rumah bertanya-tanya, apa sih yang akan dibahas dari kegiatan P2P tahun 2026 ini?
Iya, baik ya. Tentang materi ya, Mas Ilham. Betul, Bapak. Jadi kalau tentang materi ini kita tidak lepas-lepas dari tugas Bawaslu ya, tugas pengawasan. Jadi Bawaslu itu bertugas minimal ada 3 ya. Yang pertama itu pencegahan, yang kedua adalah pengawasan, kemudian yang ketiga adalah penindakan. Ya, apa itu pencegahan? Ya, pencegahan itu adalah kita mencegah sesuatu yang belum terjadi pelanggarannya. Maka dalam pencegahan itu kan banyak cara, terus kemudian bagaimana dan apa, nanti kita akan jelaskan pada P2P itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah pencegahan ada namanya pengawasan. Nah, pengawasan secara langsung. Nah, ini kaitannya dengan ketika tahapan pemilu berlangsung. Di situ ada kampanye, di situ ada pendaftaran calon anggota DPR atau calon anggota kepala daerah. Maka ketika tahapan itu dilakukan pengawasan. Nah, di situ nanti di P2P kita akan berikan materinya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada namanya penindakan, berkaitan dengan pelanggaran. Jadi ketika kita sudah cegah, kemudian kita awasi, ada pelanggaran di ketika tahapan pemilu, maka itu kita lakukan penanganan pelanggaran. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas di ketika P2P itu berlangsung. Kira-kira gitu. Jadi poinnya adalah cegah, awasi, tindak. Berkaitan dengan hal tersebut, Pak, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak sekali anak muda, bahkan masyarakat secara umum itu mengatakan bahwa pengawasan pemilu itu bukan tugas masyarakat, tapi hanya tugas dari Bawaslu. Gimana menurut Bapak terkait hal? Baik ya, Mas Ilham. Jadi memang ya, sumbang di telinga kita itu sering masyarakat atau siapalah gitu bicara tentang bahwa mengawasi pemilu ini kan sudah ada tugasnya, yaitu Bawaslu. Saya sampaikan ya bahwa kalau hanya Bawaslu yang melakukan pengawasan, maka saya pikir 100% dari tahapan pemilu berjalan itu hanya 20% yang bisa diawasi oleh Bawaslu itu sendiri ya. Nah, 80%-nya ini alfa. Maksudnya kita absen untuk mengawasi. Kenapa? Karena memang sumber daya manusia kita itu yang ada di Bawaslu sangat kurang untuk menjangkau perhelatan pemilu yang begitu padat. Sehingga itulah kenapa kemudian kita butuh yang namanya pengawas partisipatif. Agar masyarakat dilibatkan, agar generasi muda dilibatkan, agar kelompok-kelompok itu dilibatkan dalam soal berpartisipasi untuk mengawasi pemilu. Kembalinya kepada siapa? Kepada kita semua. Kenapa? Karena kalau sudah kita semua bekerja sama secara kolektif kolegial atau masyarakat dengan Bawaslu dan instansi yang lainnya mengawasi pemilu, maka tercapainya pemilu itu kan bisa mendekati 100% jujur dan adil. Kalau sudah jujur dan adil, kan akan lahir pemimpin yang baik. Kalau sudah lahir pemimpin yang baik, nikmatnya kepada siapa? Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi begitu, Mas Ilham. Wah, penjelasan Bapak sudah sangat clear. Dan last question but not least adalah apa sih tantangan dan harapan Bapak ke depan terkait kegiatan P2P dan pengawas partisipatif? Ya, baik Mas Ilham ya. Ya, tentu pasti ada tantangan. Setiap tantangan pasti ada harapan kita ya. Saya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar untuk menyampaikan tantangan. Karena kita bisa lihat dari faktual yang ada di ketika tahapan pemilu itu berlangsung. Apa saja sih yang sering terjadi? Apa saja sih pelanggaran yang begitu masif? Apa saja sih pelanggaran-pelanggaran yang sekiranya itu terus kontinuitas dilakukan oleh peserta pemilu? Jadi siapa saja yang kemudian secara kontinuitas ya berkeberlanjutan itu terus melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, saya pikir konsen kita hari ini ada beberapa kasuistik yang memang itu terus berulang. Dan kami sangat berharap ya dari masyarakat, dari generasi muda ikut berkontribusi dalam pengawasannya. Yang pertama adalah money politik. Siapa yang nggak kenal money politik? Semua tahu, dari tingkatan bawah sampai ke atas. Dan itu dilakukan. Nah, cuman kalau kita berbicara money politik ini kan seperti ada pelanggarannya, cuman penindakannya tidak masif. Nah, sehingga kemudian kami butuh ini daripada masyarakat kemudian generasi muda untuk berpartisipasi di soal ini. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan kemudian ketika tahapan pemilu
ada ketemu tentang money politik, minimal pengawas partisipatif itu bisa melakukan pelaporan kepada kami. Memberikan laporan kepada kami bahwa di sini ada money politik. Yaitu tentang caranya dan apa bagaimana, nanti kan bisa kami berikan pada ketika P2P itu berlangsung. Kemudian yang kedua tentang intimidasi. Intimidasi ini memang terus sering terjadi ya ketika tahapan pemilu. Apa itu intimidasi ketika pemilu? Misalkan nih contoh, kalau kamu tidak pilih saya, maka saya akan bla bla bla. Nah, itu kan udah intimidasi. Nah, kalau sebagian besar daripada masyarakat kita karena ketakutan begitu sehingga kemudian mengubah pilihan politik. Nah, ini harus ini adalah tantangan juga harapan kami agar bagaimana generasi muda bisa menjaga hal-hal yang seperti ini agar tidak terjadi. Bagaimana caranya nanti kita sampaikan ketika P2. Begitu Mas Ilham. Nah, dari podcast singkat ini kita jadi belajar bahwa pengawasan pemilu itu tidak hanya tugas dari Bawaslu, tapi juga tugas kita bersama, mulai dari masyarakat umum sampai dengan generasi muda. Terakhir deh Pak, silakan memberikan closing statement. Kenapa kemudian kami dari Bawaslu itu mengadakan acara yang namanya P2P itu? Ya tentunya tadi ya, kita pengen agar masyarakat berpartisipasi. Cuman kalau kita lihat dari banyaknya ikut peserta ini kan sangat terbatas ya. Nah, saya pikir mungkin ya dari generasi muda yang lainnya yang masih belum masuk untuk ikut dalam kegiatan P2P ini, saya pikir bisa untuk terus mendalami apa itu pengawas pemilu, terus kemudian bagaimana kita bisa menjadi pengawas partisipatif. Tentunya nanti bisa terus melihat media sosial yang ada di Bawaslu, khususnya di Kabupaten Karangasem. Nah, saya pikir sederhana saja ya. Jadi tugas pengawas pemilu itu kenapa tidak hanya Bawaslu saja, tapi juga harus berperan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi tugas ini memang kewajiban kita bersama. Cuman kalau secara secara prosedur mungkin kita ya, tapi secara tanggung jawab secara moral mungkin kita. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia dan Indonesia itu menganut namanya demokrasi. Demokrasi itu ya pemilu. Jadi kita bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengawasi itu semua agar berjalan dengan baik. Karena itu kan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita apatis terhadap pemilu, maka dampaknya pun juga kembali kepada kita. Betul. Jadi semua yang terlahir dari pemilu, kalau itu keluar dari jalur hukumnya, maka dampaknya kepada masyarakat. Orang yang terpilih menindas semena-mena karena memang lahirnya tidak dengan cara yang baik. Kira-kira ilustrasinya begitu. Maka oleh karena itu pengawas pemilu ini penting ya. Sangat-sangat penting. Karena itu awal mulainya bagaimana kita bernegara dengan baik. Begitu Mas Ilham ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya Mas Ilham ya. Semoga kegiatan P2P ini berjalan dengan lancar dan goals akhir kita yaitu demokrasi yang adil dan sehat bisa tercapai. Untuk itu saya Ilham Rahmat dan Korbit P2H Bawaslu Kabupaten Karangasem pamit undur diri. Salam awas.